sih? Kamu anak siapa? Apa anak babaku? Adik, air tu rasa apa? Rasa minyak. Sedap tak? Minyak hangat. Enak sangat? Ya Allah. Enak tu rasa tu. Merencanakan. Berencana. Rumah sakit. Teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Persoalan ini mungkin bikin sebagian orang Malaysia tersentak. Bayangkan, anak-anak muda yang lahir, besar, dan hidup di tanah Melayu, tapi malah ngefans berat sama bahasa Indonesia. Bahasa sendiri dianggap kuno, tak relevan, bahkan malu buat dipakai. Bukan mau provokatif, tapi ini realitinya. Sesuatu sedang berubah dalam cara anak muda Malaysia memandang bahasa dan identiti. Dan ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal kenapa ini bisa terjadi. Ada yang cikgu jumpa. Merencanakan. Berencana. Rumah sakit. Teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berkelah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Adik minum air apa? Apa rasa dia? Adik. Cuk berhenti. Okey, ni dah Nutella banana. Adik, air tu rasa apa? Rasa minyak. Kenyang? Minyak. Sedap tak? Minyak. Enak? Minyak minyak. Adik. Sedap tak? Minyak hangat. Enak sangat? Ya Allah. Enak tu rasa tu. Kau sekolah di mana? Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Sekarang Samula tanya dia tahukah tidak perbedaan bahasa Indonesia dan Malaysia? Kalau di Malaysia bilang askar, di Indonesia bilang Tentara. kalau bilang security. Siapam. Oke. Polis, di sana bilang Polisi. oke. Kalau di sini Malaysia bilang digari, di Indonesia bilang Borgol. oke. Malaysia bilang rela, di Indonesia bilang Hansip. Mari jujur, siapa yang gak pernah nonton sinetron Indonesia atau video dari YouTuber Indo? Bahasa Indonesia menyebar bukan karena dipaksa, tapi karena dinikmati. Anak muda Malaysia nonton series Indo dengerin lagu-lagu galau dari Indonesia. Sampai ikut challenge TikTok yang 100% pakai bahasa Indonesia. Lama-lama, mereka bukan sekadar meniru, tapi merasa lebih bebas berekspresi dengan bahasa seberang. Dan inilah kekuatan budaya pop, membentuk cara bicara, bahkan cara berpikir. Bercampur dukung sama turun jalan. Oh, jalan. Tak faham apa tu? Oh, berdukung lepas tu jalan. Iya. Berdukung lepas tu jalan. Iya, bercampur. bercampur. Kenapa bercampur? Iya lah, campur dukung, campur jalan. Pasal apa? Angka Quran tak larat? Iya. Sebab kamu dah besar? Iya. Kan? Tu. Seronok pergi Melayu Timur? Iya. Soraya pun sakit tangan nih. Suara kau? Iya, Soraya. Aku di tangga yang bisa jalan itu aku takut. Eskalator. Bukan Soraya dukung, angker Quran. Eskalator. Suraya buat apa je? Pakai baju cantik, pakai baju kembang. Aku mau beli orang cowok, beli bantal bintang. Tapi apa dong? Kamu apa sih? Kamu anak siapa? Apa anak babaku? Kita hidung dong. Oh, kamu nanya. Kamu nanya? Kamu tanya. Biar aku cari tahu ya. Kenapa apinya ditutup? Nanti dia lagi tidur ya? Iya. Boneka gue. Mana? Kamu orang Indo atau orang Indonesia? Orang Malaysia? Tapi, tunggu dulu. Apakah ini berarti bahasa Melayu akan hilang? Belum. Tapi jelas, perlu ada usaha untuk membuatnya kembali relevan dan dekat di hati anak muda. Bukan lewat paksaan, tapi lewat perasaan. Bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga cermin jiwa. Dan kalau cerminnya mulai retak,
Siapa yang akan menyatukannya kembali? Akar Rasa. Dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat, tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious and dengerin dunia lewat Akar Rasa. Silakan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, kenapa anak muda lebih memilih bahasa dari seberang?